Selamat siang Pak Ota dan teman-teman sekalian. Saya Alexandra Murad Mojo Rampengan dari kelas 76 nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat quesadilla ayam keju khas Meksiko. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ayam quesadilla keju khas Meksiko, pertamanya pasti menggunakan ayam cincang. Kedua, menggunakan bawang bombay yang kita iris-iris menjadi menyerupai bentuk kotak. Lalu ada paprika hijau yang telah kita iris-iris menjadi sama berbentuk kotak. Ada 3 buah cabai rawit yang telah kita iris. Ada setengah sendok makan ketumbar, dan ada 1 sendok makan jintan, dan ada 1,5 sendok makan bubuk bawang putih. Nah, pastinya ada keju. Kita menggunakan keju mozzarella dan telah kita potong-potong menjadi bagian seperti kotak. Ada 2 butir telur, ada jeruk nipis, bubuk oregano, ada saus tomat, minyak zaitun, garam, gula, dan terakhir pastinya menggunakan kulit tortilla. Nah, untuk alat saya menggunakan wajan, spatula 2 buah, 1 untuk mengaduk daging ayam cincang dan bubuk-bubuk lainnya, rempah-rempah, dan 1 lagi untuk digunakan bersamaan dengan wajan. Ada juga 2 buah piring, 1 ada piring bersih masih kosong, dan ada juga yang telah tertata dengan tortilla. Tetapi untuk yang ini akan digunakan untuk menata tortilla dan juga dengan rempah-rempah dan daging. Nah, terakhir saya menggunakan mangkuk berukuran sedang ke besar untuk mencampur daging dan lainnya. Oh ya, terakhir ada kompor gas. Pertama, saya akan memecahkan 2 butir telur dan akan dicampur atau dikocok menggunakan garam untuk dijadikan campuran dengan bahan-bahan lainnya. Satu, nah, sekarang saya akan mengaduknya. Mungkin sedikit kencang.
Sekarang kita akan memasukkan telur ke dalam wajan. Kita taruh sini. Kita akan mencampurnya. Oke, dan begitu. Dan ini adalah telur perang. Oke, setelah jadi, kita akan sudah mati. Kita akan memasukkan telur ke dalam mangkok tadi lagi. Buat. Terbuang beberapa. Oke, selesai sudah pembuatan telur perang dan kami akan lanjut memasak mencampur daging. Oke, ini dia telur dan kembali lagi kita akan mencampur. Oke, kembali ke ruang makan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sekarang kami akan mencampur ayam cincang dengan rempah-rempah lainnya. Pertama, kita harus memasukkan ayam cincang terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, kita akan memasukkan Oke, setelah memasukkan ayam cincang, kita akan memasukkan gabungan antara ketumbar, jintan, dan juga bubuk bawang putih. Oke, tidak usah takut, masukkan aja semuanya. Mungkin ini berlebihan, tapi yang penting enak. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan garam dan juga gula untuk menambahkan rasanya juga. Oke, garam sudah. Sedikit gula. Dan bubuk Mexican oregano yang telah ditubuh ya. Oke. Dan terakhir kita akan menambahkan sedikit minyak zaitun dan juga sedikit jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke. Dan sekarang kita akan mengaduk campuran ini
jadi satu agar menyatu. Oke, setelah diaduk, ini hasilnya. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Tapi kita akan menambahkan minyak zaitun sedikit lagi. Dah, cukup. Dan kita akan ke dapur untuk memasaknya. Oke, kembali ke dapur. Nah, sekarang kita akan menyalakan kompor lagi. Tidak usah terlalu besar. Sekarang kita akan memasukkan sedikit. Oke, kembali ke dapur. Sekarang kita akan menyalakan kompor lagi. Nah, apinya tergantung. Karena sekarang kita akan membiarkan wajan panas terlebih dahulu. Jadi bisa menggunakan api sedang atau api besar. Kita tunggu untuk beberapa detik. Oke, sudah cukup panas. Dan kita akan memasukkan minyak zaitun kembali agar lebih hangat. Cukup. Kita akan biarkan lanjut. Oke, sekarang kita akan memasukkan daging yang telah tercampur tadi. Oke, sekarang kita akan menambahkan air sedikit, air hangat. Oke, berhenti. Oke, sekarang kita akan memasukkan cabai rawit yang telah diiris. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan biarkan sebentar, lalu kita akan memasukkan paprika dan juga bawang bombay ke dalam masukkan daging. Sekarang sekarang kita akan memasukkan ini juga dagingnya harus dipotong menjadi kecil-kecil agar saat disantap nanti tidak enak karena terlalu besar, karena tidak nikmat kalau terlalu besar. Oke, sekarang kita akan memasukkan sedikit saus tomat.
ke dalam campuran daging ini. Oke, sekarang kita akan mengaduknya. Sangat-sangat harum, tapi ya, sangat pedas juga. Sekarang kita akan memasukkan telur porang tadi dan kita akan mencampurnya dengan daging. Oke. Setelah tercampur semua, kita akan biarkan sebentar. Oke, sebentar lagi campuran daging ini akan selesai. Dan sekarang kita akan biarkan dagingnya dan telur dan juga paprika, cabai rawit, bawang bombay menyatu dengan. Kita matikan kompor dan kita biarkan. Oke, sekarang kita telah selesai mentumis campuran daging dan kita akan memasukkan ke dalam mangkok tadi lagi. Jangan sampai tersisa. Sudah. Oke, kembali ke ruang makan. Sekarang kita akan menata tortilla dan juga tumisan daging yang telah kita buat tadi. Urutannya tortilla dan juga tortilla baru daging. Oke, sekarang kita akan menaruhnya. Oke, selanjutnya akan keju mozzarella. Nah, tangan saya bersih setelah cuci tangan. Sekarang kita akan mentata tortilla dan juga tumisan daging. Dan juga keju mozzarellanya. Langsung saja menggunakan tangan.
Oke, sekarang kita lipat. Selanjutnya, oke, sudah ada 3 tortilla gabungan tortilla dan juga daging. Sekarang yang keempat. Mozzarella, oke, yang keempat, dan kita akan membawa ke belakang untuk dipanaskan. Sekarang kita akan memanaskan tortilla dan gabungan daging ke dalam wajan untuk dilelehkan, dipanaskan agar keju mozzarella yang ada di dalamnya leleh. Oh ya, pertama kita nyalakan dulu kompor agar panas. Apinya boleh sedang, boleh kecil, boleh besar. Kalau saya besar supaya cepat. Sebentar. Oke, sudah cukup panas. Oke, sudah. Itu minyak zaitun. Bisa kita aduk sebentar. Oke, sudah panas. Oke, ini tadi kita masukkan. Kita kecilkan apinya dan kita tunggu selama beberapa detik. Baru kita kita tunggu untuk bagian bawahnya. Oke, seharusnya sudah. Sudah. Ini saya bilang cukup bagus untuk bagian ini adalah yang dibutuhkan, coklat keemasan. Apa lagi? Oh, belum. Oke, selesai sudah quesadilla yang kita buat. Oke, sekarang kembali ke meja makan. Kita akan memotong quesadilla menjadi 2 seperti yang biasanya dihidangkan di restoran. Nah, jadi sudah quesadilla ya dibuat oleh saya. Terima kasih.
Sekian dan terima kasih.